welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Hati Flo hancur. Untuk kedua kalinya, ibu kandungnya membuangnya. Dan apa yang dikatakan tadi, anak membawa sial. Siapa yang meminta dilahirkan? Jika memang pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab, apa itu semua berarti kesalahan Flo? Hati dan pikiran yang sudah mulai bisa terkontrol, kini mulai kembali bergejolak. Tangan Flo mengepal erat. Meskipun hanya anak angkat, orang tua Devanu membesarkannya dengan kasih sayang. Itu saja masih membuat Flo salah langkah. Apalagi ibu kandungnya yang dengan jelas menunjukkan rasa benci. Flo tidak akan membiarkan harga diri dan hidupnya diinjak-injak. Silakan benci aku semaumu. Silakan hina aku sesukamu. Di saat aku hanya mengharap sedikit cinta dan rindu, kamu justru seperti menganggapku tak ada arti sama sekali di matamu. Maka jangan menangis atau mengemis jika nanti aku pun bertindak semauku. Batin Flo. Tatapannya pun penuh dengan kebencian. Jam sudah menunjuk ke angka 7. Berulang kali Brian menghubungi Flo, namun tak juga kunjung diterima oleh wanita itu. Kamu di mana dan kenapa, Flo? Brian sudah bertanya pada semua pegawainya mengenai Flo, tetapi tidak ada satupun yang berani mengatakan yang sebenarnya, kalau mertuanya lah yang mengajak Flo keluar sore tadi. Pria itu juga sudah mencari kosan wanita itu, tidak juga ada di sana. Flo, semoga tidak ada hubungannya dengan Priscil. Jika sampai ada hubungannya, aku tidak akan memaafkan dia. Pukul 10 malam, Brian meninggalkan kafe. Ia ingin sekali mencari Flo di kosan. Semoga saja wanita itu sudah pulang. Setelah memarkirkan mobil, Brian langsung masuk ke lift. Security sudah sangat hafal padanya, jadi ia tak lagi harus lapor. Di depan kamar Flo, ia mengetuk pintu. Senyum mengembang ketika ia melihat handle pintu bergerak ke bawah. Tanda ada yang membukanya. Pintu pun terbuka. Tanpa Flo menghentikan ciumannya, menatap mata Brian dalam. Ceraikan istri kamu. Ayo kita menikah. Brian senang dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun ia juga bertanya-tanya, apa yang membuat Flo demikian? Karena itu pria itu justru terdiam. Kenapa? Kamu berubah pikiran? Tak lagi ingin bersamaku? Flo menjauhkan diri. Ia membelakangi Brian. Pria itu setelah mendapat perlakuan menyakitkan dari ibu kandungnya, Flo berjanji pada dirinya sendiri ia tidak akan melepaskan Brian. Selain naluri wanitanya yang merasa ingin dicintai, ia juga akan membalas perlakuan Yunita dengan mengambil Brian dari putrinya.
Bibir Flo tertarik ke samping. Andai saja kamu memperlakukanku dengan baik, aku pasti tidak akan tega melakukannya. Tapi karena kamu memperlakukanku seperti sampah, aku juga akan membalasnya. Sekalipun mungkin dalam tubuh kami mengalir darah yang sama, aku tidak akan segan lagi membuatnya menangis, seperti kamu membuatku terluka, batin Flo. Keadaan ranjang Flo sudah sangat berantakan. Bantal, bed cover, spray sudah tak lagi di tempatnya. Keduanya seperti orang yang baru saja menemukan mata air ketika kehausan. Jerit puas keluar dari bibir masing-masing. Flo meminta agar Brian segera menjauhkan diri. "Kenapa?" tanya Brian. Suaranya pelan dan sedikit bergetar. "Aku belum persiapkan pil. Sebelum kamu dan istri kamu bercerai, aku tidak mau hamil. Besok aku akan ke apotik. Setelah itu, kamu bebas melakukannya. Kapanpun kamu mau." Brian hanya bisa menuruti apa kemauan Flo. Pria itu berguling ke samping, menelantangkan tubuhnya. "Kau mau kemana?" tanya Brian, melihat Flo menurunkan kaki. "Ke kamar mandi." Brian mengangguk. Begitu Flo masuk ke kamar mandi, Brian tersenyum. Ia tak menyangka, malam ini ia akan melakukannya. Dan itu bukan dia yang meminta, apalagi memaksa. Rasanya seperti mimpi. Dipandangi miliknya yang terkulai lemas. "Akhirnya kamu merasakannya." Di dalam kamar mandi, Flo membersihkan daerah paling pribadi miliknya. Ia juga menyeka tubuh yang tadi penuh keringat. Saat berdiri di depan cermin, air matanya menetes melihat jejak merah yang Brian tinggalkan. Lagi-lagi ia bersikap seperti jalang. "Hei kamu, jangan pernah lemah. Kamu berhak mendapatkannya," ucapnya memberi kekuatan pada dirinya sendiri. Flo keluar dari kamar mandi. Ia hanya menggunakan handuk sebagai penutup tubuhnya. Di ranjang, Brian masih terjaga dengan tubuh yang dia biarkan terbuka. "Ditutupin apa gimana kek? Malah dibiarin kebuka kayak gitu," Flo berkomentar sambil mengambil baju dari dalam lemari. Daster katun tipis tanpa lengan yang panjangnya hanya sampai di atas lutut menjadi pilihannya. Brian tersenyum. "Lagi menikmati sisa-sisa kenikmatan yang kamu kasih. Kayak baru ngerasain aja sih kamu." "Memang baru pertama. Kamu tuh habis ngegarap pria berjaka sayang. Jadi ya maaf-maaf saja kalau aku over dan mungkin norak." Mendengar panggilan sayang dari bibir Brian membuat hati Flo bergetar. Seumur hidupnya ia baru merasakan sebuah ketulusan dari nada bicara seorang pria pada dirinya. Dan apa katanya tadi, Brian baru pertama kali melakukannya. Flo benar-benar beruntung. "Masa sih baru pertama? Umur kamu 30 tahun loh, Bri." "Ya itu faktanya. Dulu aku cuma mentok di kissing. Kalau nikmatnya ngeluarin ya udah aku pernah ngerasain. Tapi kan aku usaha sendiri." Flo tertawa kecil. Wanita itu mengambil pakaian mereka yang berserakan di lantai, kemudian memasukkannya ke keranjang cucian kotor. "Di mobil ada baju ganti nggak?" tanya Flo. "Ada, aku selalu membawanya. Besok aku ambilkan." "Udah sinilah, aku pengen meluk kamu. Udah lama aku pengen tidur sambil meluk wanita yang aku cintai." Flo menurut. Ia naik keranjang, menarik selimut agar menutupi tubuh keduanya. Tubuh mereka dimiringkan agar saling berhadapan. Tangan Brian mengusap pipi Flo. "Aku lebih tua dari kamu loh," ucap Flo. "Apa masalahnya? Usia nggak menjamin apapun kan? Aku janda, anakku 2, nggak punya keluarga, bukan orang berada juga. Apa keluarga kamu akan nerima aku?" "Yang aku tahu, mereka orang yang open-minded, nggak pernah memandang sesuatu hanya dari satu sisi. Banyak hal yang belum aku ceritakan ke kamu, terutama masa laluku. Apa itu tidak akan menjadi bumerang untuk kita nantinya?" Brian mencium kening Flo. "Kita hidup untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Aku tidak akan menuntut kamu untuk menceritakannya sampai kamu benar-benar siap. Dan aku juga janji, apapun masa lalu kamu, aku akan menerimanya. Kelak, kalau anak kamu mau ikut kita, aku nggak ada masalah." Bibir Flo tertarik simetris. Ia bisa merasakan ketulusan pria di depannya itu. Diciumnya bibir Brian dengan bibirnya. "Kita simpan dulu itu semua. Jalan yang kita lalui untuk kesana masih panjang. Kita harus berjuang." Brian mengiyakan. Seumur hidupnya ia belum pernah seperti ini, memperjuangkan cinta dan masa depannya. Tentu saja, ia akan berjuang sekuat tenaga. Tubuh mereka saling mendekat. Brian menaikkan daster Flo ke atas. "Harusnya tadi kamu gak usah pakai baju. Aku takut lepas kendali." "Ya nggak apa-apa.
maunya. Brian memeluk tubuh wanita yang sejak malam itu resmi menjadi kekasihnya. Tubuh mereka saling bersentuhan, saling menghimpit, menghadirkan sensasi panas khas pasangan dewasa. Namun Brian tetap menghargai keinginan Flo untuk tidak melakukannya lagi. Selama 30 tahun ia bisa menahannya. Mana mungkin ia tidak bisa menahannya lagi, hanya sehari. Esoknya mereka bangun dengan keadaan tubuh yang masih saling memeluk. Flo menggerakkan tubuh, bergeser. Mau kemana? Tanya Brian masih dengan mata terpejam. Udah pagi, tidak bisakah lebih lama lagi? Pri, kita masih punya banyak waktu di hari lain. Sekarang ayo kita bangun. Baiklah. Flo turun dari ranjang. Ada celana pendek yang agak longgar, Flo. Aku pinjam. Ada sepertinya, tapi motif cewek. Iya, nggak apa-apa. Buat sementara aja. Sebentar. Flo mencari celananya di lemari. Setelah menemukannya, ia memberikannya pada Brian. Brian yang sudah dalam posisi duduk menarik tangan Flo hingga wanita itu berada di depannya. Kaki Brian mengapit kaki Flo di sisi kanan dan kirinya. Ia menengadah, memandangi Flo dengan intens. Terima kasih untuk semuanya, Flo. Terima kasih sudah mau menerimaku. Aku juga berterima kasih kamu sudah mencintai wanita yang sangat penuh dengan kekurangan ini. Di kulkas ada apa? Nggak tahu, kan habis ku tinggal. Aku belum belanja. Kapan kamu belanja? Pasti juga yang ada di kulkas aku yang beli. Tuh tahu. Ya udah, nggak ada pilihan lain selain minum kopi sama makan roti selai. Flo tertawa. Nanti siang aku sempatkan buat belanja. Biar kalau pas kamu kesini ada bahan makanan yang bisa dimasak. Wanita itu membalik badan, melangkah ke kamar mandi untuk sekedar buang air kecil dan mencuci muka. Sementara Brian menggunakan celana motif bunga milik Flo. Celana kolor itu memang agak besar jika digunakan seorang wanita. Namun karena Brian yang memakainya, celana itu sedikit ngepas di tubuh pria Brian. Lumayanlah, daripada ia harus telanjang. Ambil pakaiannya di mobil nanti setelah mereka sarapan. Flo sedang mendidihkan air untuk menyeduh kopi, juga sedang mengolesi selai ke roti tawar. Tangan Brian melingkar di pinggang wanita itu. Berasa seperti pengantin baru, gumam Brian sambil mengecupi leher Flo. Bukan pengantin baru, kita selingkuhan baru. Jangan terlalu merendah, kenyataannya aku mencintai kamu. Dan rumah tanggaku sudah hancur jauh sebelum kamu hadir. Sedang asik bermesraan, mereka mendengar pintu diketuk. Flo dan Brian saling pandang, seolah menyeratkan tanya, siapa? Biar aku saja yang membuka pintu, ucap Brian. Ia berjalan ke pintu. Pintu pun terbuka. Sosok yang sangat dikenalnya berdiri di sana. Priscil? Priscil mengamati suaminya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pria di depannya hanya menggunakan celana pendek perempuan. Bagian tubuh atasnya dibiarkan terbuka hingga ia dapat melihat beberapa tanda merah di tubuh sang suami. Tampaknya kamu habis melewati malam yang panjang, ucap Priscil. Sepertinya bukan urusan kamu. Tanpa disuruh, Priscil nyelonong masuk. Ia melihat Flo sedang berdiri di dapur mininya. Wow, ada yang sedang menyiapkan kopi untuk suami orang rupanya. Flo menoleh. Tidak ada sedikit rasa bersalah pun yang ia tunjukkan. Oh, ada tamu rupanya. Tentu saja. Aku harus memberikan servis untuk pria yang sudah memberikan keperjakaannya padaku. Flo menjawab dengan menekan kata keperjakaannya. Wajah Priscil merah padam. Apa Anda juga ingin saya buatkan kopi? Biar saya buatkan sekalian. Brian hanya diam menonton perdebatan dua wanita di depannya. Sorry, saya tidak mau minum kopi dari orang kotor seperti Anda. Jaga bicara kamu, sergah Brian. Kenapa? Benar kan? Istilah apa yang bisa aku gunakan untuk menyebut wanita murahan seperti dia? Aku tidak ingin membuatmu malu, jadi lebih baik kamu jaga bicara kamu. Manis sekali, kamu melindungi selingkuhan kamu di depan istri kamu sendiri. Flo meletakkan kopi dan roti panggang di meja. Dari dekat, Priscil bisa melihat leher hingga dada Flo, yang penuh dengan tanda kemerahan. Sakit hati sudah pasti, ia cemburu. Sebagai istri, satu ciuman pun belum pernah Priscil dapatkan dari Brian. Kenapa? Ada yang salah? Tanya Flo. Dengan sengaja, ia ingin membuat Priscil semakin sakit hati. Hampir di sekujur tubuh loh, aku dikasih ini. Brian mulai tidak nyaman. Mengapa kedua wanita di depannya menjadi kekanak-kanakan? Lebih baik kamu pergi, Sil, sebelum kamu lebih sakit hati lagi. Aku akan bilang sama papa atas apa yang kamu lakukan padaku. Silakan, karena aku juga akan bilang ke papa kalau aku akan menceraikanmu.